Bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan yang ke-75. Seperti tahun-tahun sebelumnya, meski dalam masa pandemi COVID-19, upacara tahun ini tetap dilaksanakan untuk mengenang jasa para pahlawan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kali ini Kementerian Sosial Republik Indonesia mengeluarkan panduan untuk pelaksanaan upacara Hari Pahlawan 2020. Adapun tema Hari Pahlawan tahun ini yaitu Pahlawanku Sepanjang Masa. Upacara ziarah nasional dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kapaha Ambon, Selasa 10 November 2020. Bertindak selaku Inspektur Upacara Irjen Pol Dr. Andes Baharudin Jafar MSI, serta turut diikuti jajaran Forkopimda Provinsi Maluku. Seusai upacara ziarah nasional, Kapolda Maluku menyampaikan harapannya agar generasi muda mampu mengikuti teladan serta nilai-nilai kebaikan para pahlawan, sehingga ke depannya masyarakat Maluku bisa membangun daerahnya sendiri. Besar harapan kami semua, tentu Forkopimda Maluku berharap bagaimana kita generasi penerus mampu mengikuti apa yang nilai-nilai kebaikan yang telah diperlihatkan oleh para pejuang terdahulu. Demikian pula generasi-generasi kita yang akan datang mampu mengikuti dan memberikan contoh sebagai tauladan bagi masyarakat, sehingga secara keseluruhan masyarakat Maluku bisa membangun daerahnya sendiri dan bisa menikmati kemerdekaan dengan baik. Dengan mengikuti ketauladanan yang diperlihatkan oleh para pahlawan, maka tentu pendahulu kita merasa senang di alam baka, merasa amal jariahnya akan sampai kepada para pahlawan yang telah mengorbankan dirinya untuk negara kita ini. Selain itu, Ketua DPRD Provinsi Maluku Dr. Andes Luki Watimuri MSI mengatakan bahwa seluruh generasi muda bangsa harus merasa bangga dengan para pahlawan. Tanpa perjuangan mereka, kita belum tentu bisa menikmati kekayaan alam saat ini. Biarlah perjuangan para pahlawan menjadi pelajaran sejarah yang paling penting bagi seluruh anak-anak bangsa di Maluku. Hari ini kita melakukan upacara memperingati Hari Pahlawan 10 November 2020. Sebagai generasi baru, saya merasa bangga karena saya berharap semua generasi muda bangsa ini harus merasa bangga dengan para pahlawan. Tanpa perjuangan mereka, belum tentu kita ada seperti sekarang ini menikmati semua alam kebebasan, menikmati kekayaan alam Indonesia secara khusus di Maluku. Oleh karena itu, biarlah perjuangan yang telah ditorehkan oleh para pahlawan bangsa ini menjadi pelajaran sejarah yang paling penting bagi seluruh anak-anak bangsa yang ada di Maluku, agar kita bisa meneruskan dengan cara kita di era yang modern. Hanya dengan demikian, pengorbanan mereka itu tidak sia-sia. Kita bisa teruskan dia dengan cara-cara baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin modern. Jadi mari kita waris terus nilai-nilai kepahlawanan ini, dan dia biarlah menjadi semangat kita untuk membangun bangsa, membangun daerah kita, membangun diri sendiri agar tidak ketinggalan dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Saya kira itu yang saya harapkan kepada seluruh warga masyarakat. Terima kasih. Bertempat di halaman Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, para pegawai melaksanakan upacara peringatan Hari Pahlawan ke-75 10 November 2020 untuk mengenang jasa para pahlawan. Bertindak selaku Inspektur Upacara Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, John Rumlawang Esos MSI,
Dalam upacara yang dilaksanakan, Inspektur Upacara membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia. Dalam amanat tersebut ia mengatakan, apa yang telah dilakukan para pahlawan kiranya dapat menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk dapat meneruskan perjuangan mereka. Kalau dulu kita berjuang dengan mengangkat senjata, maka sekarang kita berjuang melawan berbagai permasalahan bangsa, seperti kemiskinan, bencana alam, narkoba, paham-paham radikal, dan termasuk berjuang melawan pandemi COVID-19 yang saat ini melanda dunia. Upacara berjalan penuh hikmat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker serta menjaga jarak fisik. Hari Pahlawan kiranya tidak hanya sekedar diingat pada setiap tanggal 10 November saja. Namun lebih dari itu, perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia perlu terus dikenang sepanjang masa oleh kita semua sebagaimana tema Hari Pahlawan tahun 2020, yaitu Pahlawanku Sepanjang Masa. Apa yang telah dilakukan para pahlawan kiranya dapat menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk meneruskan perjuangan mereka. Kalau dulu kita berjuang dengan mengangkat senjata, maka sekarang kita berjuang melawan berbagai permasalahan bangsa, seperti kemiskinan, bencana alam, narkoba, paham-paham radikal, dan termasuk berjuang melawan pandemi COVID yang saat ini melanda dunia. Meskipun dalam masa pandemi COVID, peringatan Hari Pahlawan tahun 2020 diharapkan dapat berlangsung secara hikmat dan tidak kehilangan makna, bahkan dapat memberikan energi tambahan untuk menggugah kesadaran segenap elemen bangsa untuk terus bersatu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai kepahlawanan seperti percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, rela berkorban, pantang menyerah, suka membantu, bergotong royong, perlu terus dirawat dan dipupuk agar dapat tumbuh bersemi di dalam hati setiap sanubari rakyat Indonesia. Semangat kepahlawanan yang terus menyala dapat dijadikan sebagai motor penggerak dalam upaya kita mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita para pendiri negeri ini. Yakinlah, apabila setiap anak bangsa Indonesia tertanam semangat dan nilai-nilai kepahlawanan tersebut, maka kita akan dapat menyelesaikan berbagai masalah bangsa. Mari tunjukkan kontribusi kita kepada bangsa dan negara dengan menjadi pahlawan masa kini yang memiliki empati untuk menolong sesama, saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Saudara-saudara peserta upacara yang berbahagia, pada kesempatan ini saya menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk berpartisipasi memperingati Hari Pahlawan tahun 2020 sebagai salah satu bentuk penghargaan atas jasa para pahlawan. Sebagaimana ungkapan salah satu The Founding Fathers kita, Soekarno, yang menyatakan bahwa hanya bangsa yang menghargai jasa pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar. Kita lanjutkan perjuangan para pahlawan dengan bersatu, bergotong royong, mengisi kemerdekaan, membangun negeri. Jangan sia-siakan perjuangan para pahlawan yang telah rela mengorbankan jiwa dan raganya demi bumi pertiwi. Kita buktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, berdaya saing, penuh dengan daya kreasi yang tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Selamat Hari Pahlawan tahun 2020. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatannya kepada bangsa Indonesia.
Direktorat Kelembagaan Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia melaksanakan penyusunan roadmap Kota Musik Ambon bertempat di Hotel Manise Ambon yang berlangsung selama 2 hari, mulai 9 hingga 10 November 2020. Kegiatan tersebut dipimpin oleh perwakilan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sulaiman, Sekretaris Jenderal Indonesian Creative City Network atau ICCN Muhammad Arif Budiman, Kepala Dinas Pariwisata Kota Ambon Riko Hayat, Direktur Ambon Music Office Roni Lopis, serta dihadiri oleh unsur terkait. Saat ditemui, Budiman mengatakan kegiatan ini merupakan program kolaboratif yang sangat penting dalam memperingati 1 tahun Kota Ambon sebagai kota kreatif dunia dalam bidang musik yang selalu diharapkan bisa menjadi manfaat bagi seniman musik di Kota Ambon. Penyusunan roadmap ini bertujuan agar stakeholder di Kota Ambon bisa bekerja sama secara intens dalam menjadikan Ambon sebagai kota musik dunia dan dapat membantu perekonomian musisi Kota Ambon di tengah pandemi COVID-19 ini. Pada hari ini ICCN bekerja sama dengan AMO, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta pemerintah Kota Ambon menyelenggarakan 3 kegiatan. Yang pertama adalah fokus group discussion untuk penyusunan roadmap ekonomi kreatif Kota Ambon. Yang kedua adalah rencana implementasi city branding management untuk Ambon Kota Musik, dan yang ketiga adalah workshop wirausaha kreatif untuk menyiapkan para wirausaha dan produk-produk unggulan Kota Ambon. Jadi ini adalah merupakan satu package program kolaboratif yang diinisiasi oleh komunitas bekerja sama dengan pemerintah. Saya kira ini penting dalam konteks 1 tahun Ambon menjadi kota musik dunia di UCCN ya, United Nations Creative Cities Network, yang mana dengan menjadi anggota jejaring kota kreatif dunia dalam bidang musik, maka memang yang selalu ikhtiarkan adalah ini menjadi manfaat untuk masyarakat, kawan-kawan musisi, serta seniman musik di Kota Ambon. Nah, penyusunan roadmap ini menjadi penting supaya apa? Supaya antara stakeholder di Kota Ambon ya, dari situ ada komunitas, pengusaha, akademisi, pemerintah, dan media ini bisa bekerja sama secara intens dan mengikuti satu peta jalan. Jadi dengan menyatukan keinginan-keinginan dari banyak pihak, menihilkan ego sektoral, upaya Ambon untuk menjadi kota musik ini akan menjadi salah satu trigger bagi percepatan ekonomi masyarakat, apalagi di tengah era pandemi COVID-19 ini. Karena kami sangat meyakini ini pandemi benar-benar dahsyat ya, tidak bisa diselesaikan masing-masing, kecuali memang pilihannya adalah saling bekerja sama, saling menguatkan, saling mendorong. Supaya apa? Supaya ini menjadi sebuah langkah bersama. Karena salah satu ciri-ciri COVID-19 ini, kalau kita tidak disiplin, maka kita tidak akan segera kembali ke situasi yang aman. Jadi moga-moga acara, sebenarnya ini sudah berlangsung lama ya, sudah sekitar 2 bulan tim ahli bekerja, melakukan survei dan sebagainya. Hari ini merupakan rangkaian, moga-moga ini bisa selesai sampai nanti akhir November, sehingga harapannya di tahun 2021 sudah ada implementasi dari peta jalan atau roadmap ekonomi kreatif ini, dan bisa memberikan sumbangan positif bagi Kota Ambon, bagi pemerintah, bagi masyarakat, yang ujung-ujungnya nanti bisa meningkatkan pendapatan asli daerah serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Ambon Riko Hayat mengatakan kolaborasi Pentahelix yang terdiri dari komunitas,
pemerintah, swasta, akademisi, dan media dalam penyusunan roadmap ini bertujuan untuk mensinkronisasi program-program dan menyatukan persepsi untuk mengembangkan Ambon sebagai kota musik dunia ke depan. Saya atas nama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon, Riko Hayat, dengan ini memberikan satu statement kepada Infocom, terutama Infocom Provinsi, dalam rangka meliput kegiatan kita pada siang hari ini itu dalam rangka penyusunan roadmap Ambon sebagai kota musik dunia. Di dalam kegiatan ini merupakan kegiatan yang kita kolaborasi bersama antara pemerintah Kota Ambon dengan pihak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beserta dengan Ambon Music Office, Ambon, dan juga dengan ICCN. Di dalam pertemuan ini sejak Ambon ditetapkan UNESCO sebagai kota musik dunia pada tanggal 31 Oktober 2019, otomatis langkah kedepannya yaitu kita mengatur kelembagaan terkait dalam mendukung Ambon sebagai kota musik. Di sini kita melihat bahwa kegiatan ini melibatkan pentahelix, di dalamnya ada komunitas, pemerintah, ada swasta, akademisi maupun media. Otomatis di dalam kegiatan ini kita mensinkronisasi program-program dan menyatukan persepsi untuk mengembangkan Ambon sebagai kota musik dunia ke depan. Harapan dari saya buat masyarakat Kota Ambon dan masyarakat Maluku supaya dapat mendukung program pemerintah Kota Ambon di dalam mensukseskan Ambon sebagai kota musik dunia, dan kita telah menuju satu program yang telah di-launching oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, yaitu kita menuju kepada musik tourism. Untuk itu kami mohon dukungan, semoga Ambon menjadi kota musik dunia ini bisa memberikan harapan dan pencerahan khususnya untuk musisi seniman yang ada di Kota Ambon. Sukses semua. Kapolda Maluku Irjen Pol Dr. Andes Baharudin Jafar MSI dan Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi melaksanakan launching Kampung Tangguh Desa Poka, Kampung Karang-Karang, Kecamatan Teluk Ambon, Selasa 10 November 2020. Pencanangan Kampung Tangguh Nusantara ini tidak hanya berlangsung di Desa Poka saja, namun juga dilaksanakan di Desa Wayame dan juga Desa Hunut. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Ambon memberikan apresiasi kepada Pangdam 16 Patimura, Kapolda Maluku, serta dan Lantamal 9 Ambon atas dukungan dan partisipasi dari anggota TNI dan Polri yang selalu membantu dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah Kota Ambon, khususnya dalam persiapan Kampung Tangguh Nusantara ini. Kampung Tangguh Nusantara merupakan program Panglima TNI dan Kapolri dalam rangka penanganan COVID-19 di bidang kesehatan, keamanan, dan ekonomi yang diharapkan mampu menjawab permasalahan ketahanan pangan di masyarakat dengan memanfaatkan lahan pada wilayah sekitar menjadi produktif. Kampung Tangguh Nusantara memberikan motivasi kepada masyarakat agar bersama mencegah penyebaran COVID-19. Program ini patut diapresiasi sebagai langkah inovasi dan bukti keseriusan TNI dan Polri yang membantu pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 di wilayah Kota Ambon dan Provinsi Maluku. Program dari Bapak Panglima TNI Polri. Bapak Panglima dan Kapolri mengharapkan kita TNI Polri ini mendukung. Mas, ini Mas. Mendukung daripada pemerintah daerah untuk membentuk atau menciptakan kampung-kampung tangguh. Tangguh dalam artian ketahanan pangannya, tangguh dalam artian pertumbuhan ekonominya, tangguh dalam artian kesehatan, dan tadi Pak Wali katakan bahkan tangguh dalam antisipasi keamanannya. Nah, ini semua digelorakan. Yang agak lain di Kota Madia ini adalah para desa sekarang ini berlomba-lomba bertanya kepada Pak Wali apa syarat untuk menjadikan
daerah kami menjadi daerah tangguh. Seperti tadi yang dikatakan oleh para petani, cukup buat daerah itu bisa nilai saingnya lebih tinggi dengan daerah yang lain. Biasanya Pak Wali melihat kondisi ini dan kita ke sana melaunchingnya. Harapan kami daerah-daerah begini semakin banyak. Bahkan Pak Wali mencanangkan seluruh desa yang ada di 30 desa yang ada di sini, ini semuanya menjadikan dirinya tangguh. Ya, kita TNI Polri dari Panglima dan Kapolri sejak awal selalu memerintahkan kami dimanapun TNI dan Polri mendukung pemerintah daerah untuk menciptakan suasana yang demikian. Serang bagaimana? Ya. Jadi tadi kau udah lihat kan, saya arahkan itu para kades-kades untuk betul-betul peka dengan aspirasi masyarakat, ya. Kenapa? Karena dana desa dan alokasi dana desa per tahun itu kan cukup besar. Itu dimanfaatkan betul untuk kepentingan masyarakat yang produktif. Jangan untuk hal-hal yang konsumtif. Jalan setapak. Padahal ada hal yang lebih positif, yaitu antara misalnya dengan sarana angkut, ya. Sehingga kalau itu misalnya mereka dibekali dengan itu akan jauh lebih efektif mereka mengirimkan itu hasil mereka ke masyarakat atau ke pasar, ya. Itu contoh. Lalu bibit misalnya begitu. Itu contoh itu, daripada cuma dengan kegiatan-kegiatan yang cuma sifatnya formalitas saja, bikin pagar, bikin jalan terus. Nah, itu yang betul-betul harus kepekaan ditingkatkan itu. Oke. Target Pak Wali untuk Kota Ambon sendiri ke seluruh desa dan negeri di Kota Ambon. Yang menarik ini bahwa ini desa-desa itu berinisiasi, ya. Jadi bukan diatur dari atas, tapi ini desa-desa berinisiasi dan berpartisipasi. Itu yang menurut saya kesan positif dari masyarakat itu, ya. Kalau misalnya hanya untuk target mau cari nama, saya rasa dia akan mubazir, ya. Tapi karena ini betul-betul partisipasi masyarakat, setelah mereka dengar, wah, ini desa ini sudah tangguh. Nah, mereka terangsang untuk juga berupaya juga untuk bisa melaksanakan dirinya sebagai desa tangguh. Itu yang terjadi. Sehingga misalnya siang ini Naku, ya. Kemudian hari Jumat Waheru. Itu semua gitu. Jadi itu betul-betul luar biasa. Cuma camat, Pak, ini ada desa minta, Pak, ini desa minta. Museum Siwalima melaksanakan pameran nasional alat musik tradisional Nusantara tahun 2020 bertemakan Simfoni Cinta Nusantara dengan subtema Pameran Alat Musik Tradisional Nusantara sebagai penguatan pemajuan kebudayaan. Kegiatan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang STMT tersebut turut dihadiri oleh pimpinan OPD terkait lingkup pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon, serta Maluku Bambu Orkestra. Saat diwawancarai, Kasrul Selang mengatakan bahwa ia mengapresiasi Asosiasi Museum Indonesia. Kegiatan ini merupakan agenda nasional di mana tentunya masyarakat tiap daerah berusaha untuk menampilkan kreativitas alat musik tradisionalnya masing-masing secara kreatif agar bisa dikenal lebih luas. Saat ini yang menjadi tugas pemerintah adalah agar generasi muda Maluku bisa tertarik untuk memainkan alat musik tradisional Maluku. Jadi yang pertama apresiasi ya buat masyarakat Museum Indonesia. Jadi ini ada museum di dalamnya, ada museum di dalamnya, ada stakeholder yang lain ya. Karena tidak mungkin pemerintah dalam museum berdiri sendiri, pasti ditunjang dengan yang lain ya. Jadi kalau bagaimana menstimulan masyarakat juga, publik kita untuk datang melihat museum. Kalau hanya museum saja, ya mungkin atraksinya tidak menarik gitu ya. Kita apresiasi kegiatan seperti ini yang merupakan agenda nasional dan rutin tiap tahun ini. Tentunya masing-masing daerah berusaha untuk menampilkan sebaik mungkin. Kita tema masih yang sama, Museum Siwalima ini kita rangkaikan dengan Ambon sebagai kota museumnya gitu ya. Jadi tidak salah, kita kemarin 31 Oktober tahun kemarin melakukan musik dan
mengajarkan kembali, mengajarkan kembali ke kita bahwa bagaimana musik tradisional ini bisa eksis di tengah hiruk pikuk informasi modern. Nah, sekarang tinggal tugas kita nih, bagaimana membuat anak-anak milenial ini menjadi tertarik akan permusikan, termasuk alat musik. Kita sama-sama mengetahui negara yang bisa melihat milenial di musik Indonesia.